Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lucia Indriani. Saya dari PG PIAUD, kelas 7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul jurnal saya, yaitu Pengaruh Kegiatan Bernyanyi dengan Gerakan Berbasis Tema terhadap Rasa Percaya Diri dan Perkembangan Kreativitas Anak. 1. Pendahuluan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pendidikan anak usia dini, lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Kaitannya dengan anak usia dini, perkembangan sosial emosional salah satunya adalah menunjukkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang dimaksud ini adalah dapat memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Jika anak dapat mengembangkan rasa percaya dirinya dengan optimal, maka akan dengan mudah mengembangkan kemampuan yang lainnya. Munculnya rasa tidak percaya diri anak adalah karena anak berpikir negatif tentang dirinya sendiri atau dibayangi dengan ketakutan yang tanpa sebab, sehingga timbul perasaan tidak menyenangkan serta dorongan atau kecenderungan untuk segera menghindar apa yang hendak dilakukannya itu. Selain itu, karena hal tersebut, Sapiro dalam Rahayu 2013 menyatakan bahwa pada dasarnya setiap anak pemalu. Anak-anak pemalu membatasi pengalamannya mereka, tidak berani mengambil risiko sosial yang diperlukan dan hasilnya mereka tidak akan memperoleh kepercayaan diri pada berbagai situasi sosial. Anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi merupakan pribadi yang bisa dan mau belajar, serta berperilaku positif dalam berhubungan dengan orang lain, bahkan orang dewasa sekalipun. Dengan kata lain, anak dapat dikatakan percaya diri jika anak berani melakukan sesuatu hal yang baik bagi dirinya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan dirinya. Selain itu, anak pun mampu melakukannya tanpa rasa ragu, serta selalu berpikir positif. Anak yang memiliki rasa percaya diri mampu menyelesaikan tugas sesuai tahap perkembangannya dengan baik dan tidak tergantung kepada orang lain. Anak yang memiliki rasa percaya diri dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya yang sesuai dengan tahap perkembangannya dengan baik atau setidaknya memiliki kemampuan untuk belajar cara-cara menyelesaikan tugas tersebut atau yang dimaksud problem solving. Orang yang percaya diri mempunyai keberanian dan kemampuan untuk meningkatkan prestasi diri sendiri. Selanjutnya, orang yang percaya diri juga akan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan diri dapat membantu anak menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Peran orang tua, guru, serta lingkungan yang ada di sekitar anak sangat diperlukan untuk membantu dalam pengembangan sense of self atau rasa kemandirian, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang selalu yakin dengan hasil yang telah dikerjakannya. Pemberian kesempatan, motivasi, reward, dan model yang positif untuk anak akan menjadi modal dasar dalam membangun kepercayaan dirinya, kreativitas, harga diri, dan kemandirian. Oleh karena itu, guru di tingkat pendidikan anak usia dini harus memiliki kompetensi yang memadai demi terwujudnya tujuan pendidikan anak usia dini. Pembelajaran untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kreativitas pada anak hanya akan berhasil bila dilakukan secara berulang-ulang, sehingga anak akan terbiasa untuk percaya pada dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, pembelajaran
Pembelajaran yang dilakukan pada anak salah satunya adalah dengan cara pembiasaan. Jika anak terbiasa melakukannya dalam arti anak telah dibiasakan untuk mengembangkan rasa percaya dirinya, maka selanjutnya hal ini dapat menjadi karakter pembentuk kepribadian anak dan kreativitasnya pun ikut berkembang. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di TK Negeri 6 Muaro Jambi sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini, pembelajaran di sana dilaksanakan dengan sistem klasikal. Pada saat peneliti mengikuti kegiatan pembelajaran, peneliti melihat keadaan anak-anak di lembaga tersebut. Rasa percaya diri kurang berkembang dengan baik. Hal tersebut terlihat ketika anak-anak masih malu untuk tampil di depan umum dan belum bisa secara aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Selain itu, dalam mengerjakan tugasnya, anak-anak masih kurang percaya diri untuk mengerjakannya sendiri. Mereka masih sering meminta bantuan guru kelas. Sebenarnya, sebagai upaya telah dilakukan guru untuk mengembangkan rasa percaya diri pada anak TK Negeri 6 Muara Jambi, namun hasilnya belum optimal karena hanya sedikit anak yang mau maju. Dari paradigma di atas, peneliti menggunakan kegiatan bernyanyi dengan gerakan berbasis tema dalam pembelajaran dengan upaya memberikan pengaruh untuk rasa percaya diri dan perkembangan kreativitas pada anak kelompok B. Kegiatan bernyanyi yang digunakan peneliti yakni bernyanyi lagu sesuai dengan tema pelajaran yang sedang diberikan. Lagu yang dinyanyikan merupakan lagu sehari-hari yang mudah dan bisa dinyanyikan dan tentunya anak-anak pernah mendengarnya bahkan menyanyikannya. Yang kedua, metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan desain penelitian pre-eksperimental design. Desain penelitian pre-eksperimental design merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh dikarenakan masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terbentuknya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pre-experimental design, yaitu dengan menggunakan one group, pretest, posttest, desain sebagai desain penelitian. Desain one group pretest, posttest menggunakan pretest sebelum subjek diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan. Subjek peneliti ini yaitu anak kelompok B TK Negeri 6 Muaro Jambi tahun ajaran 2009-2020 yang berjumlah 15 anak. Teknik pengumpulan data pada peneliti ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan juga tes. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Terdapat 4 langkah dalam statistik deskriptif, yaitu scoring, menjumlah, membuat rata-rata, dan membandingkan dengan jumlah ideal. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Teknik statistik inferensial yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menentukan hipotesis, menentukan taraf signifikan,
A sama dengan 005 menentukan kriteria penilaian, menentukan uji statistik dan kesimpulan. Uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan tabel. 2. Hasil pembahasan. Dari tabel yang sudah saya tampilkan di atas, terlihat perbandingan data sebelum dengan sesudah diberikan eksperimen. Dalam observasi awal yang telah dilakukan, hasil tabulasi dan observasi awal dapat diketahui jumlah skor seluruh anak sebelum dilakukan eksperimen adalah 120 dengan rata-rata 8, nilai tertinggi 12, nilai terendah 6, dan standar devisi 217124. Skor rasa percaya diri pada anak dikategorikan menjadi 4 tingkatan, yaitu BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan berkembang sesuai harapan atau BSB. Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui rasa percaya diri pada anak kelompok B terdapat 9 anak yang rasa percaya dirinya dalam kategori belum berkembang atau BB, dan 6 anak yang rasa percaya dirinya dalam kategori mulai berkembang atau MB. Untuk kategori berkembang sesuai harapan BSH dan berkembang sangat baik BSB belum muncul, sehingga rata-rata percaya diri dan kreativitas pada anak yaitu mulai berkembang. Sedangkan untuk hasil tabulasi data observasi akhir yaitu jumlah skor rasa percaya diri pada anak kelompok A, kelompok B, TK Negeri 6 Muaro Jambi adalah 276 dengan rata-rata 18,4, nilai tertinggi 22, nilai terendah 12, dan standar devisi 3,69942. Berdasarkan tabel 2, di atas dapat diketahui bahwa rasa percaya diri dan perkembangan kreativitas pada anak terdapat 2 anak yang kemampuan rasa percaya diri dan kreativitasnya masih dalam kategori mulai berkembang atau MB. Anak yang rasa percaya diri dan kreativitasnya dalam kategori berkembang sesuai harapan dan 7 anak dalam kategori berkembang sangat baik. Dengan demikian, rata-rata rasa percaya diri dan perkembangan kreativitas pada anak kelompok BTK Negeri 6 Muara Jambi dalam kategori berkembang sangat baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa rata-rata observasi awal sebesar 8 min 8 SD titik 2217124, sedangkan rata-rata skor akhir sebesar 18,4 min 18,4 SD 3,69942. Hasil analisis data menggunakan t-test diperoleh terhitung sebesar 14,396. Secara statistik dapat dilihat pada nilai T hitung lebih besar dari T tabel. 14,396 lebih kecil 1,7613, maka HO ditolak dengan HA diterima sesuai dengan hipotesis yang telah peneliti buat, yang berbunyi pengaruh kegiatan bernyanyi dengan gerakan berbasis tema terhadap rasa percaya diri dan perkembangan kreativitas anak kelompok B TK Negeri 6 Muaro Jambi tahun ajaran 2019-2020 terbukti kebenarannya. Dan saran berdasarkan hasil penelitian dari simpulan yang telah diuraikan di atas, yaitu maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. 1. Bagi guru. A. Sebagai guru PAUD dapat lebih banyak untuk bernyanyi dengan gerakan berbasis tema pada pembelajaran agar lebih menarik perhatian anak menjadi lebih menyenangkan bagi anak. B. Sebagai guru PAUD diharapkan untuk lebih sering
menggunakan metode bernyanyi dengan gerakan berbasis tema yang sedang diajarkan agar anak dapat belajar dengan sangat mudah. Guru PAUD diharapkan dapat memilih lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak. Guru PAUD diharapkan dapat mengajarkan gerakan sesuai dengan syair lagu yang mudah dan bisa diikuti oleh anak-anak. Bagi peneliti selanjutnya, terkhususnya saya, peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan memperkaya literatur atau referensi yang lebih mendalam guna mendapatkan perbaikan yang lebih akurat. B. Melakukan penelitian mengenai pengembangan rasa percaya diri anak menggunakan teknik-teknik yang lain karena rasa percaya diri anak tidak hanya dapat dilakukan menggunakan metode bernyanyi dengan gerakan berbasis tema. C. Melakukan penelitian tidak hanya dengan melihat pengaruhnya saja, tetapi dapat mengukur sejauh mana pengaruh metode yang telah diterapkan. Itulah tadi presentasi jurnal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.